الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian kitab Nawaqidul Islam. Pembahasan tentang 10 pembatal keislaman yang harus dijauhi oleh setiap muslim dan muslimah. Dan ini memasuki pembatal yang keislaman yang terakhir, yang ke-10. Berkata Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, Al-Ashiru, yang ke-10, Al-i'radu an dinillahi ta'ala, la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Berpaling dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mempelajarinya, juga tidak mengamalkannya. Jadi, ini pembatal keislaman yang ke-10 yang banyak terjadi dan telah disepakati oleh para ulama, yaitu berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pelajari, dia juga tidak mengamalkan. Kata Al-Allamah Profesor Dr. Shalih bin Fauzan hafizahullahu taala, "Faman a'rada 'an dinillah la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi fa innahu yakunu murtaddan an dinil Islam." Barang siapa yang berpaling dari agama Allah, berpaling secara total, dia tidak pelajari sama sekali, dia juga tidak amalkan, maka orang ini, kata beliau, murtad dari agama Islam. Jamaah sekalian, ini di antara bentuk kekufuran. Para ulama menyebutnya kufrul i'rad. Kufur karena berpaling. Makanya kata Al-Allamah Abdurrahman Al-Barrak hafizahullah, salah seorang guru dari Syekh Abdullah Al-Mar'i Al-Yamani, beliau mengatakan, min durubil kufur kufrul i'rad. Di antara bentuk kekufuran adalah kufur karena berpaling. Jadi ada orang yang kufur karena mengingkari, ada yang kufur karena menghina, ada yang kufur karena ragu, dan ini ada yang kufur karena berpaling dari agama Islam secara total. Tidak dia pelajari sedikit pun, tidak ada keinginan sama sekali, apalagi mau diamalkan. Ini bukan muslim. Dia tidak pelajari, tidak juga dia amalkan. Bahkan lebih parah lagi kalau dia benci. Ini di antara bentuk kekufuran. Kemudian kata beliau, faminal kuffar,
Man yu'ridu an da'watir Rasul sallallahu alaihi wasallam la yusgilaha wa la yadri anha. Yud'a wa la yusgi wa la yatafakkar wa la yata'ammal. Dan di antara orang-orang yang kafir adalah orang yang berpaling dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau mendengarkan, tidak mau mengetahui, ketika dipanggil dia tidak mendengar, dan dia tidak pikirkan, apalagi mau memahaminya. Ini di antara sikap orang-orang yang kafir kepada Allah ketika berhadapan dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullah, wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Penulis membawakan dalil dari ayat Al-Qur'an tentang pembatal keislaman yang ke-10 ini. Di surah As-Sajdah, di ayat yang ke-22. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapakah yang lebih zalim dibanding orang yang telah diingatkan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya. Sesungguhnya kami, kata Allah, akan menghukum orang-orang yang bersalah tersebut. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, makna ayat ini ay la adlamu mimman dzakkarahullahu bi ayatihi wa bayyanaha lahu wa waddahaha thumma ba'da dzalika tarakaha wa jahadaha wa a'rada anha wa tanasaha ka'annahu la ya'rifuha. Maknanya, tidak ada yang lebih zalim dibanding orang yang Allah sudah ingatkan dia dengan ayat-ayatnya. Allah sudah jelaskan dia dengan ayat-ayatnya. Allah sudah terangkan ayat-ayatnya untuknya. Kemudian setelah dia tahu, setelah dia dengarkan, dia meninggalkan, dia mengingkari, dan dia berpaling dan pura-pura lupa seakan dia tidak mengetahuinya sebelumnya. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, adapun makna firman Allah, sungguh kami akan menghukum orang-orang yang bersalah, ay sa'antaqimu mimman fa'ala dzalika asyaddal intiqam, yaitu kami akan menghukum orang-orang yang melakukan ini, yang berpaling, yang meninggalkan, yang mengingkari, dengan hukuman yang hebat atau dahsyat. Jadi jamaah sekalian, inilah pembatal keislaman yang ke-10. Berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya. Sedikit pun juga, tidak ada sama sekali keinginan untuk tahu tentang Islam. Demikian pula dia tidak mau amalkan. Tidak sholat terus-menerus, datang bulan Ramadan juga tidak berpuasa. Dia mampu untuk berangkat haji, dia juga tidak berangkat. Demikian pula dia tidak pernah bersedekah. Tidak ada yang diamalkan sama sekali. Maka walaupun kata para ulama dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengaku dirinya muslim, maka hakikatnya dia telah murtad, bukan lagi sebagai muslim. Kenapa? Sebab tidak ada ciri, tidak ada tanda bahwa dia muslim. Jadi ini yang ke-10 yang harus kita jauhi. Beda kalau di sebagian waktu orang malas belajar, atau kadang ada orang waliyadzubillah masih sholat tapi juga di sebagian waktu dia tinggalkan. Beda. Itu masih bisa disebut muslim. Tapi yang dimaksud di sini, dia memang meninggalkan secara total untuk mempelajari agamanya. Demikian pula meninggalkan, berpaling secara penuh dari beramal dengan agama Islam. Demikian pula dalilnya
Firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Kahfi, ayat yang ke-57. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man adlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah." Siapakah yang lebih zalim? Maksudnya tidak ada yang lebih zalim, yang lebih jahat dibanding orang yang diingatkan ayat-ayat Tuhannya. Kemudian dia pergi berpaling dan dia lupakan kejahatan yang telah dibuat oleh kedua tangannya. Kemudian Allah sebutkan hukuman untuk orang-orang ini. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adanihim waqra. Sesungguhnya kami akan menjadikan di hati-hati mereka penutup sehingga mereka tidak akan memahami Al-Quran, ayat-ayat Allah. Demikian pula Allah jadikan di telinga mereka sumbatan seperti orang yang tuli. Wa in tad'uhum ilal huda falayahtadu idan abada, kata Allah. Orang yang sudah ditutup hatinya, disumbat telinganya, kata Allah. Walaupun kamu ajak mereka kepada kebenaran, kepada kebaikan, kepada petunjuk, mereka tidak akan mengikutinya selama-lamanya. Jadi jamaah sekalian, artinya kalau Allah sudah tutup hatinya orang, Allah sudah sumbat telinganya orang, tidak akan bermanfaat lagi nasihat. Walaupun siapa yang menasihati, walaupun dia berteman dengan ustadz, dia berteman dengan ulama sekalipun, kalau Allah sudah kunci hatinya karena berpaling dari ayat-ayat Allah, maka tidak ada manfaatnya. Ini bahayanya akibat orang berpaling dari belajar secara total, atau berpaling dari beramal, berpaling dari mengetahui agama Islam. Padahal jamaah sekalian, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau justru memotivasi kita untuk bersegera beramal di akhir zaman ini. Beliau mengatakan dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau mengingatkan umatnya, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mutlim. Cepat-cepatlah kalian beramal sebelum datang fitnah yang gelapnya itu seperti potongan malam. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, kata Nabi. Ada orang yang pagi masih beriman, sorenya sudah kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau di sore harinya masih mukmin, di pagi harinya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradim minat dunya. Karena dia rela menukar agamanya, menjual agamanya dengan sedikit kenikmatan dunia. Jemaah sekalian, Nabi ingatkan di sini, cepat-cepat beramal sebelum datang fitnah. Fitnah, kata para ulama, ada dua. Secara umum yang menyerang manusia itu sehingga mereka bisa menyimpang, tidak akan lepas dari dua fitnah ini. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat apa maknanya? Sesuatu yang menimpa hati seseorang sehingga dia sulit untuk membedakan yang benar dan yang salah. Atau tadinya dia sudah yakin itu kebenaran, kemudian tertimpa syubhat, menjadi orang yang ragu. Dan ini, kata para ulama, dihadapi dengan ilmu. Dan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Sesungguhnya ilmu hanyalah didapat dengan cara belajar, dan sesungguhnya pemahaman hanyalah didapat dengan bersabar untuk memahami. Jadi orang yang baru hijrah, orang yang tadinya hidupnya meninggalkan perintah Allah, yang dia lakukan larangan Allah, maka dia harus banyak duduk belajar, duduk mendengarkan kajian. Tidak boleh dia terlalu banyak berbicara di sana sini. Itu kalau baru hijrah dia. Tidak boleh dia keluar langsung 3 hari.
40 hari, 4 bulan, tidak boleh. Dia harus duduk. Karena kata Nabi, ilmu didapat dengan belajar. Dan fikih, hukum, pemahaman, hanya diperoleh dengan cara berusaha untuk memahami. Dan beliau mengatakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar agama itu wajib untuk setiap muslim. Nabi tidak kecualikan di sini, kecuali yang sudah senior, atau kecuali ikhwah lama, atau kecuali yang dekat dengan ustadz. Tidak. Nabi katakan siapapun dia, kalau dia muslim, wajib dia belajar. Karena dengan itu, seseorang bisa menghadapi fitnah syubhat. Karena itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan Allah mengangkat lebih tinggi lagi orang-orang yang berilmu. Dan Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, wala yakunul iman bidunil ilmi fahuwa far'un anhu la yatimmu illa bihi. Tidak mungkin benar keimanan seseorang kecuali harus dibangun di atas ilmu. Apa yang dia mau imani, apa yang dia mau yakini. Kalau dia tidak punya ilmu. Karena sesungguhnya ilmu itu bagian dari keimanan, bagian dari tauhid. Jadi ilmu akan menghadapi fitnah syubhat. Adapun fitnah syahwat, di antara contohnya adalah fitnah wanita. Dalam hadits Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, mengingatkan kaum laki-laki, tanpa kecuali yang sudah menikah, yang belum menikah, yang tidak mau menikah. Apa kata Nabi? Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan satu ujian setelahku yang lebih berbahaya untuk kaum laki-laki melebihi fitnah wanita. Dan jamaah sekalian, para ulama mengingatkan, pikiran-pikiran yang jorok, niat-niat yang jahat, itu muncul dari pandangan. Jadi pikiran kotor, maksud yang buruk, itu asalnya dari pandangan. Bebas seseorang melepaskan pandangannya. Makanya jamaah sekalian, dalam surah An-Nur, ayat yang ke-30 dan 31, Allah memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangannya. Tidak ada kecuali di situ. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kesucian-kesucian mereka. Kemudian di ayat berikutnya, apa kata Allah? Wa kullil mu'minat. Sampaikan juga kepada wanita-wanita mukminah, yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Mereka juga harus menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kesucian-kesucian mereka. Jadi jamaah sekalian, dua-dua diperintah untuk menundukkan pandangan. Bukan cuma laki-laki, perempuan juga. Karena itu tidak boleh wanita itu bebas nonton film Korea, tidak boleh. Habis itu dia menganggap suaminya sudah tidak gagal lagi. Demikian pula
Wanita yang sudah menutup auratnya tidak boleh. Bebas selfie di medsos tidak boleh. Kenapa jamaah sekalian? Sebab laki-laki disuruh menundukkan pandangan tanpa kecuali. Dalam ayat tidak disebutkan kecuali yang sudah berhijab. Tidak mengapa kamu lihat. Tidak. Umum. Jadi yang harus dijaga matanya bukan cuma laki-laki, juga perempuan kata Allah. Karena mereka dua-duanya memiliki syahwat. Dan pandangan itu kalau dibiarkan akan melahirkan pikiran yang jorok atau maksud yang buruk sampai kepada tingkat zina. Dan itu jamaah sekalian, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan langsung menantunya Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, "La tutbi'in nadratan nadrata, fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah." Wahai Ali, jangan kamu lepaskan pandangan yang pertama dengan pandangan berikutnya. Karena untukmu yang pertama bukan lagi untukmu yang berikutnya. Artinya kalau memandang yang haram, tak sengaja ketika naik kendaraan atau di luar, yang pertama kata Nabi tidak dicatat dosa, tapi pandangan berikutnya akan tercatat dosa. Dan kita hidup di masa medsos jamaah sekalian. Gambar-gambar yang jorok, gambar-gambar yang tidak senonoh, walaupun kadang tidak dicari, dia muncul sendiri. Jadi, di antara cara untuk selamat dari fitnah syahwat, kata para ulama, dengan keimanan dan kesabaran. Beriman yang benar melahirkan rasa takut. Bukan cuma di waktu ramai, kita takut buka-buka yang haram. Juga di waktu sendiri, kita harus takut membuka yang haram. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku, kata Allah, jika benar kalian beriman. Jadi takut itu ibadah. Tidak boleh kita takut cuma di waktu ramai. Cuma di waktu depannya teman-teman. Cuma kalau ada keluarga. Jika kita sendiri kita tidak takut. Itu bukan ciri orang yang beriman. Orang yang beriman itu takut dimanapun. Dan takut kapanpun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berani buka-buka yang haram. Itu diantara cara untuk menghadapi fitnah syahwat. Demikian pula dengan kesabaran. Kesabaran kata para ulama ada 3. Sabar dalam ibadah, sabar dalam meninggalkan dosa, dan sabar dalam menghadapi takdir-takdir yang pahit. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar akan dipenuhi pahalanya tanpa hisab. Apa maksudnya tanpa hisab? Bighairi haddin wala addin wala miqdarin. Orang yang sabar, menundukkan pandangannya termasuk akan mendapatkan pahala kata Allah tanpa hitungan, tanpa batasan, dan tanpa ukuran. Jadi, itu cara menghadapi fitnah syahwat, iman dan sabar. Kemudian jamaah sekalian, para ulama juga mengatakan, berdasarkan hadits ini, tentang fitnah di akhir zaman, sehingga Nabi memerintahkan kita untuk cepat-cepat beramal, wujubut tamassuki biddin wal mubadarati ilal amali shalih qabla an tahulal mawani' dunahu. Wajib untuk berpegang teguh dengan agama. Maksudnya wajib belajar dan beramal. Demikian pula cepat-cepat untuk melakukan amal soleh sebelum datang penghalang-penghalang yang mencegahnya. Demikian pula kata para ulama, fil hadits dalilun ala anna al-a'mal as-salihah sababun lin najah minal fitan. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa amal-amal soleh itu adalah sebab untuk selamat dari fitnah-fitnah, dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang di pagi hari masih beriman, sore hari sudah kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran.
atau di sore hari masih beriman, di pagi harinya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradim minat dunya. Dia rela menukar agamanya dengan sedikit kenikmatan dunia. Ini ada terjadi karena tidak belajar, tidak mendengarkan ilmu, berpaling secara total, dia pun rela menukar agamanya dengan sedikit dari kenikmatan dunia. Baik, jemaah sekalian, kemudian kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wala farqa fi jami'i hadhihi nawaqid bainal hazil wal jaddi wal khaif illa al mukrah. Tidak ada perbedaan dari 10 pembatal keislaman yang harus dijauhi setiap muslim dan muslimah yang sudah disebutkan ini. Apakah seseorang melakukannya karena main-main, serius, atau takut? Kecuali yang dipaksa. Jadi jamaah sekalian, kalau ada yang melakukan pembatal keislaman karena bercanda, tidak diterima. Serius, lebih lagi. Takut, juga tidak diterima. Kecuali yang dipaksa. Dipaksa di sini maksudnya apa? Diancam ingin dibunuh. Kalau dia tidak melakukan kekufuran tersebut. Contohnya apa? Seperti sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Jadi musyrikin jahiliyah memaksa dia. Memaksa Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma untuk mencaci, menghina, mencela Rasulullah SAW. Maka terpaksa dia celah Nabi Muhammad. Kemudian dia datang menghadap kepada Nabi, mengatakan binasa saya, hancur saya. Saya sudah menghina Rasulullah SAW. Maka, jamaah sekalian, Nabi pun bertanya kepadanya, kaifa tajidu qalbak? Bagaimana kamu dapati hatimu waktu musyrikin jahiliyah memaksamu untuk menghinaku? Mutmainnam bil iman, kata Ammar bin Yasir. Tenang dalam keimanan. Inilah maksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-106. Man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah sebelumnya beriman. Yang kafir setelah itu, setelah dia beriman, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih. Illa, kecuali kata Allah, man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dalam kondisi hatinya tetap tenang dalam keimanan. Jadi perhatikan syaratnya jamaah sekalian. Yang dipaksa itu lisannya untuk mencaci Nabi Muhammad, tapi hatinya harus tetap beriman. Kenapa? Sebab tidak ada orang yang bisa memaksa hati. Hati itu tidak bisa dipaksa. Kalau anggota badan atau mulut bisa dipaksa. Ammar bin Yasir dipaksa untuk menghina Nabi Muhammad. Maka Nabi katakan, bagaimana hatimu? Hatiku tenang dalam keimanan. Tidak ada kebencian sama sekali. Karena hati memang tidak dipaksa. Maka apa kata Nabi SAW? Fa'in adu fa'ud. Jika mereka memaksamu lagi, mengancammu lagi, ingin membunuhmu, maka lakukan lagi yang sama. Jadi, tidak ada uzur bagi pelaku atau orang yang melakukan 10 pembatal keislaman ini, apakah dia bercanda, serius, atau takut, kecuali yang dipaksa. Wa kulluha min a'dhami ma yakunu khataran. Kata penulis rahimahullah, yang 10 ini yang paling besar bahayanya. Wa min aktsari ma yakunu wuqu'an, yang paling banyak terjadi di tengah manusia. Fayam bagi lil muslim ayyahdaraha wa yakhafu minha ala nafsihi. Maka sepatutnya lah seorang muslim untuk berhati-hati, waspada dan takut dari 10 hal-hal yang bisa merusak keislaman ini. Na'udzubillahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Kita berlindung, kata penulis rahimahullah, kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang bisa mendatangkan murkanya dan
dari pedihnya azabnya. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wasallam. Dan semoga salawat Allah senantiasa tercurahkan kepada sebaik-baik manusia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pengikutnya, umatnya, dan para sahabatnya. Salawat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi adalah sana'uhu indal mala'il a'la. Para ulama mengatakan pujian Allah di sisi para malaikatnya. Itu yang dimaksud salawat Allah kepada Nabi adalah pujian Allah di hadapan para malaikatnya. Bukan Allah bersalawat maksudnya Allah beribadah, tidak. Tidak ada yang Allah ibadahi. Allah itu ma'bud. Apa makna Allah? Apa makna nama Allah? Makna nama Allah itu al-ma'luhul ma'bud mahabbatan wa ta'ziman. Itu makna Allah. Ini nama khusus untuk Allah. Tidak boleh ada yang bernama Allah. Kalau ada makhluk yang bernama Allah, maka dia telah melakukan syirik dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makna nama Allah adalah al-ma'lu, yang diibadahi, al-ma'bud, yang disembah, mahabbatan wa ta'ziman, karena cinta dan pengagungan. Itu makna nama Allah. Jadi Allah itu Allah itu yang diibadahi. Allah itu sesembahan. Bukan Allah bersalawat maksudnya Allah beribadah, tidak. Ini sebagian kesalahan orang. Katanya semua tidak ada ibadah yang Allah lakukan kecuali satu, yaitu salawat. Bukan ibadah yang Allah lakukan, tapi Allah memuji Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang Allah ibadahi. Justru Allah lah yang diibadahi. Itulah makna la ilaha illallah. Maknanya adalah la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah beribadah berarti ada yang disembah selain Allah. Berarti hancur la ilaha illallah. Gugur fondasi Islam. Kalau ada yang berkeyakinan seperti itu. Baik, jadi ini jamaah sekalian pembatal keislaman yang 10. Selesai kitab yang kelima ini. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Selesai kitab. Ada yang perlu dipertanyakan, saya persilahkan. Wallahu a'lam. Yes. Izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan terakhir yang terkait dengan tadi Ustaz yang kita bilang apabila kita mendapatkan ancaman itu bisa kita lakukan. Saya pernah mendengar satu kisah bahwasanya ada satu kaum yang lewat, seseorang masuk neraka gara-gara seekor lalat dan seorang masuk surga gara-gara seekor lalat. Mungkin Ustadz pernah mendengar kisah ini juga. Baik. Kemudian yang saya masuk, yang seseorang itu masuk surga karena dia tidak mau mempersembahkan seekor lalat, karena itu dia tahu adalah suatu kesyirikan. Yang apakah ini yang dimaksud tadi Ustadz? Iya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu disebutkan dalam kitab Tauhid dari Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi juga. Dan sebagian ulama mengatakan itu hadits mauquf. Mauquf maksudnya cuma sebatas ucapan sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan itu sampai kepada Nabi, seperti Syekh Abdul Razak Al-Badr. Dia katakan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa haditsnya itu marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya
Dalam kisah itu ada orang-orang masyarakat yang punya berhala di situ, tidak boleh ada yang lewat kecuali harus menyerahkan, mempersembahkan kurban untuk berhalanya. Maka yang pertama ada orang yang lewat, dia katakan, qarrib, lakukan takarrub, lakukan sembelihan. Sebab sembelihan itu maknanya tujuannya untuk melakukan pendekatan. Tapi orang ini bilang, saya tidak punya sesuatu yang bisa saya kurbankan. Perhatikan. Jadi di awal memang dia tidak menolak. Ketika disuruh berkurban, lakukan sembelihan, langsung dia bilang, saya tidak punya apa-apa yang bisa dikurbankan, persembahkan. Beda dengan orang yang kedua sebentar kita sebutkan. Kemudian orang yang punya berhala ini bilang, qarrib walau dubaba. Lakukan takarrub walaupun dengan seekor lalat. Menyembelih seekor lalat tidak peduli, kecil atau besar. Yang penting kamu agungkan patung mereka, sembahan mereka, berhala mereka. Kemudian dia pun takarrub dengan seekor lalat. Kemudian kata Nabi, dia dibiarkan lewat, fadakhalan nar. Akhirnya masuk neraka. Kenapa kata para ulama? Dia tidak menolak dari awal. Beda dengan orang yang kedua. Orang yang kedua disuruh juga takarrub. Qarrib, lakukan kurban, sembelihan untuk berhala kami. Apa katanya dari awal memang? Ma kuntu liuqarribah dunallahi azza wa jalla. Saya sampai kapanpun tidak akan pernah mempersembahkan sesajen kurban untuk siapapun juga selain Allah. Kemudian kata Nabi, dia pun dipenggal lehernya, pada khalal jannah, akhirnya masuk surga. Dari awal dia memang tidak mau. Dan dia tidak tahu apa konsekuensinya. Tapi beda dengan orang yang di awal. Memang dari awal dia mau. Orang yang pertama dari awal memang mau. Dia bilang, saya tidak punya. Artinya kalau dia punya, bisa saja langsung dia persembahkan. Tapi orang yang kedua memang menolak. Dan para ulama mengatakan, jamaah sekalian, orang yang dipaksa melakukan kekufuran, itu juga dua modelnya. Kalau diancam dibunuh, dia bisa memilih dibunuh saja atau selamat. Bisa pilih dua-dua. Tergantung yang mana yang lebih pas untuknya. Jadi kalau dia misalnya merasa dirinya sudah tidak ada harapan lagi, sudah tidak dibutuhkan di dunia ini, kemudian diancam untuk dibunuh, dengan syarat melakukan kekafiran, menghina Rasulullah SAW, maka kalau dia meyakini ini saatnya mati syahid, maka para ulama mengatakan, itu pilihannya, tidak disalahkan. Tapi kalau misalnya dia seorang ulama, atau dia seorang kepala rumah tangga, ada tanggungan atau ada umat murid-murid yang harus dia ajar, yang harus dia nafkahi, biayai. Dia masih dibutuhkan di tengah masyarakat. Maka yang lebih afdal, dia selamatkan dirinya. Dia ikuti saja mengucapkan kalimat kufur, sehingga dia bisa selamat. Karena masih banyak manfaatnya. Jadi, itu rinciannya secara ringkas. Yang kedua tadi apa? Wallahu a'lam. Nah itu. Baik. Masih ada waktu, saya persilakan. Yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanyakan, pernah saya dengar bahwa tidak masuk surga orang yang memiliki sikap sombong, walaupun sebesar biji syahra. Seperti bagaimana itu Ustaz? Tidak masuk surga? Orang yang memiliki sikap sombong sebesar biji syahra. Iya. Seperti bagaimana itu contohnya? Baik.
Betul jemaah sekalian. Itu hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang terdapat di dalam hatinya kesombongan walaupun sebesar darrah. Darrah itu kata para ulama an-namlatus saghirah. Semut kecil. Itu bahayanya sombong. Bisa menjadi penghalang seseorang masuk surga. Cuma para ulama mengatakan ada dalil-dalil yang lain yang juga harus kita pahami. Dalil-dalil yang semakna ini sangat banyak. Nabi SAW juga pernah mengatakan, La yadkhulul jannata nammam. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Demikian pula beliau mengatakan, La yadkhulul jannatal qati. Tidak akan masuk surga orang yang suka bombek-bombek sama keluarganya. Itu semua lafaznya la yadkhulul jannah. Cuma hadits ini diantaranya kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah harus dikembalikan kepada ayat di surah An-Nisa ayat yang ke-48. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya. Dan Allah masih mungkin memaafkan, akan mengampuni dosa yang tingkatannya di bawah itu dengan syarat siapa yang Allah kehendaki. Jadi jamaah sekalian, semua dosa yang tingkatannya tidak sampai syirik dan kufur, tidak sampai membatalkan Islam, maka keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dosa tersebut tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Maksudnya apa? Jika Allah berkenan untuk memaafkan, langsung dimaafkan. Tapi jika Allah tidak berkenan untuk dimaafkan, maka dia mampir dulu di neraka. Berapa lama? Wallahu a'lam, sesuai dengan dosanya. Ada yang 1000 tahun, ada yang 50.000 tahun, dan dia mungkin saja keluar dengan sebab syafaat. Tapi yang mendapatkan syafaat, syaratnya bukan orang yang mempersekutukan Allah. Tidak pernah dia mempersekutukan Allah. Dia orang-orang yang bertauhid, memurnikan semua ibadahnya hanya kepada Allah yang satu saja. Itu syarat mendapatkan syafaat. Jadi kalau dia punya sifat sombong, tapi tidak sampai membatalkan Islamnya, maksudnya sombong di sini, dia mungkin merasa bangga, ujub, atau merendahkan orang. Itu kan tidak sampai tingkatannya sampai murtad, tidak. Maka yang seperti ini dibawa kehendak Allah. Jika Allah menghendaki untuk dimaafkan, maka dia akan dimaafkan. Jika Allah tidak berkenan untuk memaafkan, maka dia akan masuk neraka sekedar kesalahannya. Jadi itu termasuk keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan keyakinan Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka meyakini semua pelaku dosa besar kafir. Kalau dia mati, tidak bertobat, kekal dalam neraka. Jadi pelaku riba, kafir menurut mereka. Meminum khamar, kalau tidak tobat sampai mati, juga kafir menurut mereka. Padahal, jamaah sekalian, sampai-sampai ini yang terakhir. Disebutkan oleh Nabi, ada orang yang datang kepada Allah membawa 99 catatan, semuanya isinya dosa. Dan satu catatan kata Nabi, jauhnya sejauh mata memandang. Itu dosanya. Kali 99. Subhanallah. Bisa dibayangkan ya mas kalian. Bagaimana jauhnya itu? Sejauh mata memandang. Kita mau tahu? Pergi ke Pantai Losari. Kemudian lihat laut. Sampai di mana batas pandangan? Itulah batas catatan dosanya. Satu catatan. Dikali 99. Ini orang sudah putus asa. Allah tanya, apakah di sisimu ada kebaikan? Tidak, wahai Rabbku. Kata Allah, bahkan kamu punya satu kebaikan.
dan kamu tidak akan dizolimi hari ini. Didatangkan satu catatan. Dia mengatakan untuk dibanding 99 catatan kesalahan dengan satu catatan kebaikan, apa bandingannya? Tidak ada harapan. Ternyata jamaah sekalian, ketika dinaikkan di timbangan, ini juga keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adanya timbangan pada hari kiamat untuk menimbang catatan amal kebaikan seseorang. Dinaikkan timbangan kebaikannya yang satu itu, maka menghempaskan 99 catatan dosanya. Apa isinya? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat syahadat menghancurkan 99 dosa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi dari sahabat Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, law ataitani bi qarabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qarabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, jika kamu datang pada hari kiamat menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi, maka saya juga akan datang membawa ampunan sepenuh bumi, kata Allah. Syaratnya apa? Selama kamu tidak mempersekutukan aku. Itu syaratnya ya mas sekalian. Tidak mempersekutukan Allah. Orang yang muslim pasti masuk surga. Itu pasti. Karena dia membawa modal yang namanya tauhid. Cuma muslim itu ada dua. Ada muslim yang sempurna imannya, yang masuk surga langsung tanpa hisab dan tanpa azab. Dan ada yang muslim naqisul iman, yang kurang imannya, yang banyak dosanya, tapi tidak sempat bertobat sampai mati. Ini yang bermasalah. Tapi pasti, semua pasti surga. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada perbedaan pendapat. Sampai-sampai Nabi mengatakan, yakhruju minan nar, akan keluar dari neraka. Dia sudah hitam ini. Sudah jadi arang, sudah gosong. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Orang yang masih ada di dalam hatinya keimanan walaupun sebesar semut kecil. Dalam riwayat yang lain, amalan walaupun sedikit, dia akan keluar dari neraka dan pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Itu kalau muslim. Adapun kafir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan khalidina fiha abada. Mereka akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Sebab tiap hari mendapatkan nikmat rezeki dari Allah, justru yang dia sembah selain Allah. Ini hakikat kekurang ajaran. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua istiqomah sampai kita wafat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua di atas Islam sebagai kaum muslimin. Bidang kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.